Mari saya mengajak kita membuka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, kiranya kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini kita hidup di zaman ketika hampir segala sesuatu itu adalah terlihat. Dan lebih tepatnya kita itu sedang diawasi. Di jalan raya ada kamera pengawas. Di pusat-pusat perbelanjaan atau di minimarket ada CCTV. Dan juga saudara, di media sosial kita bahkan sering membagikan sendiri apa yang kita lakukan. Kemana kita pergi, apa yang kita kerjakan, dan bagaimana kehidupan kita itu sedang berlangsung. Kita sendiri bisa memposting apa yang sedang kita lakukan. Jadi saudara, pada saat hari ini sesungguhnya dimanapun saudara berada melalui gawai handphone yang kita miliki, sesungguhnya keberadaan kita ini terlacak. Saudara mau posting atau enggak, semuanya sudah terlacak. Itulah keberadaan kita pada saat ini. Sehingga dampaknya saudara, mau enggak mau kita boleh melihat pada saat ini banyak orang menjadi sangat sibuk untuk memikirkan bagaimana dirinya itu terlihat oleh orang lain. Kita hidup di dalam budaya yang mendorong kita semua untuk mencari yang namanya pengakuan, mencari yang namanya citra diri, mengembangkan siapa diri kita. Kita ingin memperoleh penilaian yang baik dari orang lain. Itulah yang terjadi pada saat hari ini. Segala postingan kita sesungguhnya ingin menunjukkan di mana saudara sedang berada. Apapun yang saudara ingin katakan melalui kata, melalui emoji dan lain sebagainya, ingin menunjukkan bahwa saudara ada di sana. Dan supaya orang lain juga mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Saudara, mungkin kita mengenal atau kita dikenal oleh banyak orang di media sosial. Tetapi bukankah kenyataannya adalah sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh mengenal kehidupan kita yang sebenarnya. Kita bisa memposting seakan-akan kita wah, tapi sebenarnya orang tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Kita memposting dengan suasana yang ceria, tapi tak ada seorang pun yang mengenal bahwa hati kita sedang terluka dan kecewa. Banyak orang melihat apa yang kita tampilkan, tetapi tidak banyak orang mengetahui pergumulan yang sedang kita sembunyikan. Itu kita. Namun pertanyaannya yang penting buat saya dan saudara. Apakah hidup ini hanya tentang bagaimana orang lain melihat kita? Itu menjadi sebuah perenungan pada saat hari ini. Apakah orang lain itu saudara harus melihat kita? Dan hidup kita ini adalah tentang rekomendasi atau penilaian daripada orang lain. Saudara, ada kabar baik bagi saudara pada saat hari ini. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan pengawasan, tetapi miskin perhatian, ada satu pribadi yang sungguh-sungguh melihat kita. Bukan sekedar mengawasi kita, tetapi pribadi itu adalah pribadi yang sangat mengenal kita. Pribadi itu adalah pribadi yang sangat memahami kondisi kita. Pribadi itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika dunia sedang berbicara tentang dilihat oleh manusia, ketika dunia saudara-saudara sedang mengajak saya dan saudara supaya diri kita dilihat oleh orang lain,
Injil mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran yang sangat berbeda, yaitu hidup di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan coram Deo. Coram Deo itu artinya di hadapan Allah. Istilah ini memang dari bahasa Latin dan hanya seorang yang menuliskan cukup bagus. Kalau saudara senang dengan akademik, saudara bisa membaca bukunya dari R.C. Sproul. Dia akan lebih banyak berbicara secara teologis berkenaan dengan coram Deo. Saudara-saudara, R.C. Sproul menjelaskan bahwa coram Deo itu berarti menjalani seluruh kehidupan kita di hadapan wajah Allah, di hadapan hadirat Allah, di hadapan atau di bawah otoritas Allah. Dan kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, hidup seorang Kristen itu bukan hanya soal apa yang mau kita lakukan pada hari Minggu. Ibadah, pelayanan, atau yang lainnya. Tetapi saudara, hidup seorang Kristen itu adalah bagaimana kita hidup setiap hari. Sekali lagi, hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengenal, bahwa Allah mengasihi, dan Allah memanggil saya dan saudara. Allah memanggil saya dan saudara untuk bercoram Deo. Hidup di hadapannya. Sesungguhnya apa? Allah adalah Allah yang melihat siapa diri kita. Allah adalah Allah yang melihat kebutuhan daripada umatnya. Coram Deo adalah hidup di hadapan Allah yang melihat seluruh totalitas hidup kita. Namun hidup di hadapan Allah bukan hanya menyadari sekedar Allah melihat kita. Seakan-akan itu adalah CCTV yang besar yang mengawasi gerak-gerik kita dan siap-siap untuk menghukum kita jikalau kita melakukan sebuah pelanggaran. Bukan itu. Coram Deo bukan seperti itu. Tapi coram Deo itu adalah hidup di hadapan Allah, adalah juga belajar untuk melihat apa yang Allah lihat dan mengasihi apa yang Allah kasihi. Saudara, kita terbuka di hadapan Allah. Kita tahu Allah mengasihi kita dan menyayangi kita. Maka sekarang saudara, hidup bercoram Deo, hidup di hadapan Allah adalah belajar untuk melihat apa yang Allah lihat. Apa yang Allah kasihi. Itu saya dan saudara harus belajar untuk seperti itu. Karena itu orang yang hidup dalam coram Deo tidak mungkin menutup matanya terhadap kebutuhan orang lain atau kebutuhan sesamanya. Karena ia hidup di hadapan Allah yang lebih dahulu membuka hatinya, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan melalui bacaan tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 kita mengetahui bahwa kasih Allah di dalam Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita sesungguhnya harus terlihat di dalam seluruh tindakan kasih yang nyata kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita adalah melihat bahwa Allah mengasihi saya, Allah mengerti saya, Allah mengenal saya, maka sekarang kita belajar saudara untuk menunjukkan saya adalah orang yang dikasihi Allah. Maka saya belajar untuk mengasihi orang lain. Saudara, sesungguhnya kebutuhan terbesar manusia itu bukan sekedar kekayaan, kesehatan, kenyamanan hidup. Ya memang semua orang butuh uang, setuju ya? Butuh. Kalau kita mengatakan saya nggak butuh uang, munafik. Kita butuh untuk biaya hidup. Tapi sebenarnya kebutuhan terbesar kita bukan masalah kekayaan. Kalau saudara sudah kaya, apakah sudah merasa enough? Saya pikir kita tetap kepengen kaya lagi, bukan? Setelah saudara sehat, apakah mau lebih sehat lagi? Saya pikir saudara-saudara kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan dari dosa. Dan di dalam Kristus Allah menjawab kebutuhan terbesar ini. Di kayu salib kita tidak hanya melihat betapa berdosanya saya dan saudara, tetapi kita juga melihat betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan saudara. Maka kalau kita diberikan berkat, kekayaan, dan lain sebagainya, kesehatan, itu adalah bonus yang Allah nyatakan kepada kita.
Saudara, karena kasihnya saudara-saudara begitu luar biasa. Sesungguhnya Kristus tidak hanya mengirim bantuan dari jauh. Sekali lagi, Kristus tidak pernah mengirim bantuan dari jauh. Namun dia sendiri datang. Dia datang dengan sendiri. Datang ke dalam dunia. Yesus tidak sekedar memberi sesuatu. Namun Yesus memberikan dirinya, nyawanya. Yesus tidak hanya memikul sebagian dari beban-beban kita. Tapi Yesus memikul seluruh dosa kita sepenuhnya. Maka disitulah kita bisa melihat firman Tuhan yang berkata, Kristus menjadi miskin. Yang sesungguhnya dia kaya. Supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Nah saudara, Kristus sudah memikul beban terbesar kita yaitu masalah dosa. Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi saya dan saudara yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Tapi itulah kita beroleh anugerah. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan hari ini Rasul Yohanes memulai pembahasan tentang kasih. Bukan dimulai dari apa yang harus kita lakukan kepada orang lain, bukan. Rasul Yohanes mengajak saya dan saudara memulai pembahasan tentang kasih, yaitu dari apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Ini konsep Alkitab. Jadi mengasihi bukan karena apa, memulai dari apa yang harus saya lakukan bagi orang lain, bukan. Kasih harus dimulai dari apa yang Kristus lakukan bagi saya. Dan menarik sekali dari bacaan yang tadi kita baca, saudara-saudara, menunjukkan sebuah urutan yang penting. Sekali lagi ada urutan yang penting dari ayat 16. Kemudian masuk ke 17, 18. Saudara bisa melihat di dalam ayat. Saudara, urutannya luar biasa seperti ini. Bahwa kasih Kristus yang kita terima, kasih itulah yang akan membuka hati kita. Hati yang dibukakan oleh Kristus, itulah yang akan menghasilkan sebuah tindakan kasih yang nyata. Paham sampai di sini? Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan sangat jelas. Urutannya sangat jelas. Kasih Kristuslah yang kita terima ya. Anugerah yang kita terima. Kasih Kristus yang kita terima. Itu akan membukakan hati kita. Sehingga kita boleh terima anugerah. Dan hati yang sudah dibukakan oleh Kristus, maka hati itu akan menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan kasih. Ilustrasinya contohnya begini. Bayangkan saudara, ada seorang yang sedang tenggelam di laut. Ombak begitu besar. Dan dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu ada seseorang yang datang dan mau untuk mempertaruhkan nyawanya. Menolong orang yang tenggelam itu. Menariknya keluar dari air. Menolong dia keluar dari maut. Setelah orang itu selamat, hidup seperti biasa. Saya yakin saudara, orang itu tidak akan berkata demikian. Aku hidup karena hoki. Aku hidup karena beruntung saja. Atau saudara akan mengatakan, iya salah dia sendiri, ngapain mau menolong saya. Kadang-kadang kita bisa berpikir begitu ya, ngapain lu repot-repot nolong gua, biarin aja gua mati. Bisa begitu kan saudara. Saya yakin orang itu tidak akan berkata demikian saudara. Sebaliknya orang yang sudah diselamatkan itu saudara, dia akan memiliki yang namanya belas kasih yang lebih besar kepada orang lain. Yang juga sedang berjuang di dalam pergumulan orang itu, karena ia tahu bagaimana rasanya ketika dirinya diselamatkan. Paham ya saudara? Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita ini mengasihi bukan karena kita lebih dahulu atau lebih baik dari orang lain. Saudara, kita mengasihi bukan karena kita merasa lebih hebat, lebih baik. Lebih daripada orang lain. Bukan, kita mengasihi saudara-saudara karena kita pernah diselamatkan oleh Kristus. Sekali lagi, kita mengasihi bukan karena kita lebih baik. Karena
Karena Kristus sudah mengasihi kita. Sebelum saya dan saudara dipanggil untuk menolong sesama, menolong orang lain, bukankah saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu ditolong oleh Kristus? Sebelum saya mengasihi orang lain, bukankah Kristus telah mengasihi saya terlebih dahulu? Sebelum kita memberi, bukankah kita telah menerima anugerah yang besar? Bukankah sebelum kita memberi, kita sudah menerima begitu banyak yang sesungguhnya tidak bisa kita bayarkan? Di sini kita belajar satu prinsip. Dasar kasih kita hanya satu, kasih Kristus. Tepuk sebelahmu dan katakan, kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus. Tepuk. Saudara, kita telah diselamatkan oleh Kristus dan sekarang Allah memanggil kita untuk menjadi alat kasih-Nya bagi orang lain. Hal ini saudara bukan karena Allah nggak mampu untuk bertindak. Allah itu terlalu maha kuasa dan hebat. Sebenarnya Allah bisa satu kali semuanya udah beres. Ini bukan karena Allah tidak mampu untuk bertindak, tetapi sesungguhnya Allah ingin kasih-Nya terlihat melalui siapa? Melalui tubuhnya, melalui tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Saya dan saudara. Allah mampu kok untuk menyelesaikan semua, tetapi Allah mau supaya kasih-Nya juga dinyatakan oleh orang-orang percaya. Maka ketika kasih Kristus itu memenuhi hati kita, membukakan hati kita, coram Deo, tidak lagi sekedar doktrin tentang Allah yang melihat, doktrin tentang Allah yang mengetahui maha kuasa, tetapi coram Deo itu menjadi cara hidup kita yang membuat kita melihat kebutuhan sesama. Itu namanya coram Deo. Jadi bukan hanya melulu diri kita, coram Deo itulah yang kemudian mengajar kita untuk melihat orang lain. Saudara-saudara, dengan demikian orang yang hidup di hadapan Allah tidak akan terus-menerus berpusat kepada dirinya sendiri. Melainkan seperti Kristus memberi diri bagi orang lain. Hanya di dalam Kristus kita dapat melihat orang lain sama seperti Kristus melihat orang itu. Dan gereja adalah tempat di mana kasih Kristus menjadi nyata melalui kehidupan umatnya. Ingat tema kita bulan ini? Gereja Tuhan, gereja kita, gerejaku. Saya dan saudara harus melakukan itu adalah untuk Kristus. Gereja ini adalah tempat di mana kasih Kristus akan menjadi nyata melalui kehidupan saya dan saudara. Bahkan yang menarik adalah saudara, yang menarik nih, saya itu kagum kepada karya Tuhan itu. Tuhan itu terlalu kreatif bagi saya. Luar biasa karya Tuhan itu. Gini saudara, yang menariknya di mana? Tuhan itu ternyata saudara itu dapat memakai kita, saya saudara, memakai kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Sekali lagi, saya dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Tuhan itu terlalu kreatif bukan? Kita seringkali berdoa begini, Tuhan tolonglah orang itu. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan belas kasihani. Namun ternyata Allah justru mengutus kita untuk menolong orang lain. Sama seperti Kristus yang sudah diutus oleh Bapa, Kristus mengutus saya dan saudara, memanggil saya dan saudara untuk menjadi saluran berkat kasih karunia-Nya bagi orang lain. Itu uniknya, kreatifnya Allah. Saudara, mungkin hari ini ya, ada seseorang yang sedang berdoa, lagi minta pertolongan. Mungkin hari ini ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul saudara. Mungkin untuk membayar sekolah anaknya. Kan sebentar lagi mau sekolah ya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul saudara untuk membayar sekolah buat anaknya, menyekolahkan anaknya.
Mungkin hari ini ada jemaat teman kita yang sedang sakit. Dia perlu penghiburan. Dia perlu kekuatan. Dia sendirian dan saat ini dia sedang berdoa, Tuhan, aku sendirian. Aku sakit. Mungkin hari ini ada seorang yang sedang kecewa berat. Kecewa dengan pasangannya, kecewa dengan anaknya, kecewa dengan orang tuanya, kecewa dan dia berdoa agar Tuhan mengirimkan penghiburan. Tuhan, hiburkan hatiku, aku kecewa, aku marah, aku sedih, aku berduka. Saudara, kita nggak tahu orang-orang itu. Tapi itu ada di sekitar kita. Dan bisa jadi, saudara, jawaban doa itu bukan turun dari langit dalam bentuk mujizat yang spektakuler. Bisa jadi jawaban doa itu adalah melalui saya, melalui saudara. Kita semua sebagai gereja Tuhan dapat menjadi tangan yang menjangkau orang lain. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan bisa menjadi kaki yang melangkah untuk menjangkau orang lain. Saya dan saudara bisa menjadi hati yang mengasihi seperti Kristus bagi orang lain. Sekali lagi saudara, bagian awal saya mengatakan hidup kita itu di hadapan Allah terbuka. Orang memposting, saudara, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita nggak pernah tahu siapa orang itu dengan suasana hatinya. Tapi hari ini Kristus tahu orang itu. Dan apakah jawaban doa buat orang-orang itu adalah saya dan saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan saudara dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengunjungi orang sakit. Mungkin mendukung, membantu biaya pendidikan melalui bidang diakonia. Kita salurkan. Mungkin kita bisa memberi bantuan bahan makanan. Ada orang yang mungkin hanya bisa makan satu kali dalam hidupnya, satu hari. Mungkin saudara kita dipanggil pada saat ini bisa menemani orang yang sedang berduka, sedang putus asa, sedang kecewa, sedang punya pergumulan. Mungkin saudara-saudara kita adalah orang yang sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menyediakan waktu mendengar pergumulan daripada orang lain lalu kemudian mendoakan secara konsisten. Mungkin. Tapi sesungguhnya saudara, bantuan terbesar seringkali bukan uang, tetapi kehadiran yang penuh kasih. Sekali lagi, bantuan terbesar kita seringkali bukan uang, tetapi kehadiran yang penuh kasih. Kristus sudah mengasihi saya dan saudara, maka kasih itu harus mengalir. Harus mengalir. Sama seperti pipa yang harus mengalirkan aliran air. Tapi ketika pipa itu tidak bisa mengalirkan aliran air, berarti ada something dengan pipa itu. Kita mengasihi karena saya dan saudara kita sudah dikasihi. Kita memberi karena kita telah menerima. Kita menolong saudara karena kita sudah ditolong. Karena itu bulan saluran kasih atau bulan kasih diakonia. Karena yang menangani kasih ini adalah diakonia. Ini bukan sekedar tentang memberi. Bukan sekedar memberi. Bulan kasih diakonia adalah kesempatan untuk memperlihatkan Injil melalui kasih Kristus yang nyata kepada sesama. Saudara, kadang ketika kita berbicara tentang bulan saluran kasih, bulan kasih, saya sebagai seorang yang menyampaikan firman kadang-kadang bergumul. Bergumul kadang-kadang karena yang akan kita bicarakan adalah dukungan, dana, uang. Kadang orang itu bisa berpikir kalau saya jadi jemaah saya akan berpikir demikian. Ya, bantuan lagi, duit lagi, uang lagi.
Apalagi nih gereja. Saudara, banyak macam-macam pemikiran. Di dalam pergumulan itu saudara-saudara, bagaimana ketika saya juga boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus juga bisa saya sampaikan? Supaya saya tidak terjebak hanya mengajak orang untuk hanya terbeban di dalam panggilan sosial, bukan itu. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana Injil itu adalah boleh dinyatakan. Memperlihatkan Injil kepada orang lain. Kenapa saudara? Dasarnya sangat sederhana bahwa memang tidak bisa dipungkiri ada orang yang hidupnya itu adalah disebut dengan coram populo. Coram populo itu adalah hidup untuk dilihat oleh orang lain. Saya melakukan ini supaya dilihat oleh orang lain, diposting dan lain sebagainya. Itu coram populo. Supaya diri kita, keberadaan kita dilihat oleh orang lain. Ada juga yang hidup namanya coram self. Coram self itu adalah hidup untuk menyenangkan dan memuaskan diri kita sendiri. Mau bulan kasih diakonia, mau apapun, semuanya coram self. Yang penting aku dihargai, dilihat dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya dipanggil bukan untuk coram populo, bukan untuk coram self, tetapi saya dan saudara dipanggil adalah untuk bercoram deo. Hidup di hadapan Allah, memuliakan Allah, melihat apa yang Allah lihat, melakukan apa yang Allah lakukan. Karena saudara-saudara kita melayani bukan demi pujian, bukan demi reputasi, bukan demi pencitraan rohani kita, tetapi karena kasih Kristus. Jadi pada waktu saudara kita mendukung sebuah pelayanan, sekali lagi saudara, kita harus benar-benar bergumul. Ini coram populo, coram self, atau coram deo. Coram deo bukan hanya sadar bahwa Allah melihat kita, tetapi hidup sebagai orang yang telah melihat kasih Kristus. Sehingga kita tidak menutup mata terhadap sesama. Itu namanya coram deo. Saudara, kadang memang kita tidak menutup mata kepada orang lain. Pada saat kita bertindak, pada saat kita menolong, dengan mungkin ketulusan kita. Tapi ternyata kita malah dimanfaatkan. Kita istilahnya malah dikerjai. Lalu pertanyaannya apakah saya berhenti untuk tidak mau menolong orang yang lainnya? Saudara, kita dipanggil memang bukan untuk menjadi penolong bagi semua orang. Sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk menolong semua orang. Tapi saya dan saudara dipanggil untuk mengerjakan bagian kita yang memang harus kita kerjakan. Saudara, kita minta hikmat Tuhan untuk menghadapi yang seperti ini. Tapi prinsipnya adalah kita nggak boleh menutup mata. Dan juga gak boleh yang namanya membabi buta. Saya melihat ada memang orang-orang yang terlalu baik hati. Baik hatinya sampai membabi buta dan dia tidak tahu bahwa dia adalah juga dikerjai oleh orang lain. Karena terlalu baik hatinya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dirinya kemudian menjadi marah dan kecewa. Saudara, karena itu bulan kasih diakonia itu bukan sekedar ini berbicara program gereja, bukan. Bukan karena ini programnya diakonia bidang di gereja kita, bukan. Tetapi bulan kasih ini adalah mengalir dari kasih Kristus. Kasih yang mengalir. Diakonia saudara, tidak dimulai dari dompet yang terbuka. Tetapi dari hati yang disentuh oleh salib Kristus. Bagi saya saudara, membuka dompet gampang untuk menolong orang lain. Because I have. Tapi masalahnya adalah pada waktu saya mengasihi orang lain, hati saya disentuh enggak sama Tuhan. Coram deo adalah terhubung dengan Allah. Ketika hatiku terhubung dengan Allah, hatiku terbuka.
Dan hatiku yang dibuka ini karena sentuhan Allah, maka aku belajar untuk melihat apa yang Allah lihat. Mengerjakan apa yang Allah ingin aku kerjakan. Bulan kasih diakonia adalah, saudara, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi, kita dikasihi. Kita memberi karena kita telah menerima. Kita menolong, saudara, karena kita sudah ditolong. Sekali lagi ketika ini disampaikan, saya sedang mengajak saudara kita itu hidup terbuka di hadapan Tuhan. Dan keterhubungan saudara dengan Tuhan, dengan Kristus, itulah kunci untuk saudara berkoram Deo. Saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan seperti ini. Orang yang hidup dalam koram Deo itu tidak akan menutup hatinya terhadap kebutuhan orang lain. Sebab ia hidup di hadapan Allah yang telah lebih dahulu membuka hatinya melalui Kristus. Biarlah hari ini saudara benar-benar memahami arti koram Deo yang terhubung dengan yang namanya bulan kasih diakonia. Saya tidak tahu apa yang menjadi rema bagi saudara ketika Allah mungkin sedang menitipkan sesuatu. Allah bisa bertindak secara cepat dengan caranya, tetapi Allah seringkali memakai kita untuk menjadi alatnya. Bahkan mungkin jawaban doa daripada orang lain adalah melalui kita. Soli Deo Gloria.